دخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat, nikmat, dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Islam PP Sudirman II Bekasi, Bapak Haji Ponijan MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Miss Seni Destiani MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Rinaldo SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Bapak Wahyu Indriadi ST. Yang kami hormati Ketua Komite dan Orang Tua Peserta Didik SMA Islam. Kami hormati Bapak Ibu Guru Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan yang kami banggakan peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya, Suara Demokrasi, Gaya Hidup Keberlanjutan dan Kebinekaan Global tahun 2024. Acara ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan mandiri. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih peserta didik dalam menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nadia Kanaya dari kelas 10 unggulan 3. Kepada Saudari Nadia Kanaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Nadia Kanaya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ponijan MPD selaku Kepala Sekolah SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi, sekaligus membuka acara panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Haji Ponijan MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ya? Pada belum sarapan? Saya ulang sekali lagi ya. Dijawab dengan lantang sesuai dengan yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Meseni Destiani MPD, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Rinaldo SPD, Bidang Sarana Umas Bapak Wahyu Indriyadi SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Pendamping Kegiatan P5 SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Mr. Utama Singgi, segenap guru dan karyawan, segenap orang tua, wali siswa, dan yang saya cintai dan banggakan, anak-anak sekalian, peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi yang cerah ini Allah menghadirkan kita
di lapangan SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi dalam rangka gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang Allah ridhoi, yang akan menambah pundi-pundi amal kebajikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melakukan gelar karya, pameran karya, kegiatan P5 dengan masing-masing stand ya, sesuai dengan kelompok dan proyeknya. Alhamdulillah pada semester ganjil ini kelas 10 memilih tema bangunlah cipta raganya dan suara demokrasi, dengan harapan dapat membentuk karakter yang kuat, disiplin, sehat, dan juga aktif di dalam kegiatan demokrasi di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian kelas 11 mengambil tema yang tidak kalah relevan adalah gaya hidup berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan tema ini akan membangun karakter kita di dalam kepedulian pada kehidupan kita, lingkungan kita, keluarga, masyarakat yang kita tempati, di dalam merawat lingkungan, menjaga lingkungan, menjadi karakter-karakter yang akan tumbuh pada diri kita secara kuat. Kemudian kelas 12 mengambil tema berkebinekaan global, yang merupakan wujud dari kolaborasi kita, toleransi kita, bagaimana kita menghargai pendapat, menghargai karya, pikiran, dan juga aktivitas teman-teman kita yang lain di dalam mewujudkan suatu kolaborasi yang dapat mencapai goal dan tujuan cita-cita kita secara bersama, walaupun awalnya mungkin berbeda-beda. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, pameran karya P5 ini bukan sekedar pameran hasil dan karya P5, namun juga bagaimana kita mewujudkan kolaborasi, inspirasi di dalam mengembangkan bakat, keterampilan, pengetahuan kita di dalam kegiatan P5 ini, termasuk pendidikan kita ya, bukan hanya dari sisi aspek kognitif saja, namun juga bagaimana keterampilan, kreativitas, dan karakter kita tertempa selama 3 tahun kita belajar di SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Dan dengan izin Bapak Ibu, anak-anak semua, maka kegiatan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 secara resmi dinyatakan dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kegiatan ini dapat
menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua, seluruh sivitas akademik SMA Islam PB Sudirman II Bekasi dan juga masyarakat secara luas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ponizen MPD. Selanjutnya adalah kesan pesan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila semester ganjil tahun 2024 yang akan diwakilkan oleh Saudara Muhammad Restu dari kelas 12 unggulan 1, Irgiza Keisa dari kelas 12 unggulan 2, dan Abdul Kafi dari kelas 10 unggulan 2. Kepada Saudara Muhammad Restu, Irgiza Keisa, dan Abdul Kafi dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, kepada Saudara Muhammad Restu, Irgiza Keisa, dan Abdul Kafi silakan untuk maju ke depan. Oke, sekarang ketiga calon dari perwakilan dari masing-masing angkatan udah maju ke depan nih Kak Arfa. Oke. Kira-kira pertanyaan pertama yang mau ditanya nih apa nih Kak? Untuk pertanyaan pertama ya, itu bagaimana proses kamu dan tim kamu dalam menyelesaikan proyek P5? Nah, kita tuh bakal tanyain siapa dulu sih? Ini kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 dulu nih Kak? Kayaknya sih karena berhubung kelas 10 ini ada 2 tema ya teman-teman. Jadi mungkin kita bakal tanya ke Abdul Kafi dulu nih selaku perwakilan dari kelas 10. Boleh dong dijawab Kak Kafi, kira-kira gimana tanggapannya? Selama perjalanan P5 ini pastinya mengalami adanya kendala, tapi kita juga mengambil banyak sekali pelajaran yang ada. Pastinya saya menjalani semua kegiatan P5 ini dengan berusaha dengan sungguh-sungguh, karena saya yakin dengan adanya program P5 ini dapat membangun kesadaran sosial masing-masing. Juga kan kita pada salah satu tema kita itu membangun ada tema demokrasi ya teman-teman, dimana kita juga berpartisipasi dalam ikut pemilihan Ketua BES 2024-2025. Oke, terima kasih kepada Abdul Kafi. Oke, langsung aja ya, kita lanjut ke angkatan kelas 11 nih, kepada Irgiza Keisa. Aduh. Oke, Kakak Irgiza, kira-kira bagaimana proses kamu dan tim kamu dalam menyelesaikan proyek P5 ini, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas aku menyelesaikan masalah ini bersama-sama ya. Jadi kita hubungin semuanya. Kita ngomongin bareng-bareng bagaimana prosesnya, gimana ritualnya, kayak dibagi-bagi juga PJ-nya ini apa, terus bagian-bagiannya bagaimana. Jadi kita merubungnya bersama-sama lah. Jadi menyelesaikannya itu nggak saya sendiri doang, tapi bersama teman-teman saya. Oke, mantap ini. Oke, sebelum lanjut ke kelas 12, boleh maju dikit nih kakak-kakaknya, makin lama makin ke belakang ya. Oke, kita lanjut ke kelas 12 ini untuk Kak Restu sendiri dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana proses kakak dan tim kakak dalam menyelesaikan proyek P5 kali ini nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk proses P5 di kelas saya sih mungkin sedikit malah banyak banget kendalanya, karena yang pertama kendalanya itu waktu, karena waktu kita tuh dipakai banyak sekali. Seperti yang teman-teman ketahui, sebelum P5 ini kita ada SAT. Nah, ada SAT, setelah itu ada remedial. Jadi persiapan untuk P5 ini kita sangat mepet. Setelah SAT remedial itu belum bisa melakukan latihan yang intensif, karena teman-teman kita juga harus latihan bareng-bareng. Jadi misalnya ada yang bisa, satunya nggak bisa karena ada remedial. Nah, setelah itu kendala yang kedua, P5 kelas 12 kan temanya berkebinekaan global ya. Jadi kita juga mendapatkan pelajaran ya teman-teman, bahwa kita tuh juga bisa bekerja sama dengan berbeda-beda ya. Jadi tema saya, kelas saya tuh P5-nya Sanggar Pentol namanya teman-teman. Jadi Sanggar Pentol itu merupakan dari tarian nandak ondel-ondel. Jadi nandak ondel-ondel merupakan dari Betawi. Jadi kita perlu ketahui, kita itu hidup di lingkungan di mana yang banyak ininya rasa Betawi. Jadi kita berkepikiran untuk melakukan penampilan P5 ini nandak ondel-ondel seperti itu. Jadi juga kita sama-sama belajar dari kesalahan-kesalahan, misalnya dari gerakan. Pastinya mereka juga kaget kan, karena pertama kali juga. Nah, di situ kita evaluasi supaya bagaimana nih ke depannya kita lebih bagus lagi biar penampilannya juga berhasil. Gitu aja sih dari kelas saya. Oke, terima kasih Kak Restu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, sekitar 2 pertanyaan lagi. Kita kembali lagi ke kelas 10 nih, kepada Kakak Kavi. Untuk pertanyaan yang kedua ya, ada nggak kendala selama proses kamu menyelesaikan proyek P5 ini? Silahkan. Baik, pastinya di dalam proyek P5 ini karena perdana banget bagi kelas 10 ya, ini banyak banget kendala. Karena kita kan merasakan kayak, ini P5 nih kayak kita belum pernah ngerasain, jadi kita bingung cari cari solusinya. Jadi akhirnya kita dibantu dari guru-guru sekalian juga. Oke, terima kasih kepada Kavi ya. Oke, langsung aja ke kelas 11 nih Kak, kepada Kak Irgiza. Ada nggak sih Kak kendala selama kamu berproses untuk menyelesaikan proyek P5 kakak dan tim kakak? Baik, kalau kendala mungkin pasti ada ya kalau setiap kegiatan kayak gini tuh. Kayak misalnya kan kalau tema kelas aku kan jadi berkelanjutan nih, terus kita ambil di pekan olahraga tradisional. Nah, pembuatannya itu banyak kendalanya, kayak banyak banget bakiak yang itunya pada masih copot, terus juga kita kekurangan SDM laki-laki, kemudian juga udah sih itu aja. Oke, interesting ya jawabannya. Nah, balik lagi nih kita ke kelas 12. Kalau tadi kan Kak Restu di pertanyaan pertama udah menyebutkan tuh kendalanya ada apa aja, mulai dari kekurangan waktu, terus juga belum terbiasa sama arak-arakan ondel-ondelnya. Kira-kira untuk kelas Kak Restu sendiri, tim Kak Restu sendiri, itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan atau kendala-kendala yang dialaminya tuh Kak? Oke, baik. Yang seperti saya sebutkan tadi, kendalanya itu kan adalah waktu. Setelah itu kita juga belum melakukan P5 yang melakukan menari gitu kan. Jadi kita cara menyelesaikan prosesnya itu kendalanya yaitu membantu teman-teman yang masih belum, misal menyelesaikan tugas sekolah, menyelesaikan remedial sekolah. Karena apa? Karena dengan teman-teman semuanya sudah menyelesaikan remedial dan tugasnya, kita juga dapat melakukan latihan secara intensif dengan bareng-bareng gitu. Jadi kita memiliki waktu yang banyak karena tidak terpotong oleh teman-teman yang masih ada tugas, yang masih ada remedial. Jadi seperti itu aja sih dari kelas kita solusi masalahnya. Kelas 12 keren, emang keren banget sih. Udah solidnya udah mantep banget nih, saling menyelesaikan, saling membantu ya Karva. Betul banget. Kira-kira untuk pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan apa nih Karva? Oke, untuk pertanyaan terakhir ya kepada 3 siswa yang ada di depan. Apa sih dampak P5 untuk diri kamu sendiri? Dimulai dari Kakak Kavi dulu deh, silakan.
mungkin dampak yang saya dapat ya mungkin bisa dilihat dulu dari tema itu membangun jiwa dan raga dan juga semangat demokrasi. Nah, pelajaran diambil dari membangun jiwa dan raga itu juga dapat membangun kesadaran sosial dari jasmani maupun rohani. Dan terus kita juga ada tema P5 yaitu semangat demokrasi, yang dimana kita mengambil pelajaran kita berpartisipasi berkampanye seperti pemilihan ketua daerah itu juga bisa juga jadi simulasi untuk kedepannya. Oke, karena tadi udah dari kelas 10, kita lanjut lagi nih sesuai urutan ya teman-teman. Kita lanjut ke kelas 11. Kira-kira nih menurut Kak Giza sendiri, apa sih dampak P5 ini untuk diri kakak sendiri? Baik, untuk dampak ke diri aku ya mungkin ya sih kesadaran kan tema kelas 11 itu gaya berkelanjutan. Jadi tuh gimana caranya kita ituin lingkungan sekitar kita, kayak gimana cara jaga lingkungan sekitar kita, terus juga bisa gimana cara pengolahan kembali sampah-sampahnya, terus juga jaga lingkungannya, terus ya. Oke. Kalau dari yang kelas 11, sekarang dari kelas 12 nih, kepada Kak Restu ya, apa sih Kak dampak P5 ini untuk diri kakak sendiri? Oke, dampaknya sesuai dari tema kan, dari kelas 12 temanya itu berkebinekaan global. Oke, dampaknya itu yang pertama tentu saja keberagaman. Jadi keberagaman itu maksud saya saat kita memilih apa yang akan kita tampilkan tuh kita musyawarah dulu dengan teman-teman. Karena apa? Karena juga pasti di kelas kita nggak semuanya dari Betawi, ada yang dari Makassar, ada yang dari Padang, ada yang dari semacam dari berbagai daerah. Jadi kita mau musyawarah dulu nih, baiknya kayak gimana. Kalau misalnya satu-satu mau nampilin, kita juga bentrok karena juga waktunya yang tadi saya bilang. Dan setelah itu setelah itu kita melanjutkan untuk ke Betawi, karena kita hidup di lingkungan Betawi supaya saling mengetahui bagaimana sih tarian daerah, mulai dari tarian daerah, makanan. Oh iya, tidak lupa juga kita juga menjual makanan-makanan khas Betawi yang ada di stand bazar kita. Jadi gitu. Oke, yang kedua itu dampaknya bekerja sama, tentu saja. Bekerja sama itu kita juga dari latihan juga kita saling bareng-bareng gitu di kelas, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam kita kerjasama itu untuk melakukan latihan kekompakan. Nah, setelah itu kita ada juga berpikir kritis itu dari kita mulai menghias stand itu biar standnya menarik kayak gimana. Setelah itu supaya tarian kita tuh nggak monoton gitu-gitu aja, penonton nggak bosen kayak gimana. Jadi seperti itu dampak dari P5 untuk kelas kita. Wih, jawabannya keren banget nih ya dari masing-masing perwakilan angkatan. Banyak ya dampak positifnya yang ada di P5 ini. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Restu, Saudara Kavi, dan Saudari Irgiza yang telah menyampaikan kesan-kesan dan pesan-pesannya. Oke, kepada Kak Restu, Kak Kavi, dan Kak Irgiza boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, Kak, selanjutnya ada acara apa sih selanjutnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Ibni Zaki dari kelas 10 reguler 5. Kepada Saudara Ibnu Zaki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup agenda pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kekuatan, kesabaran, dan juga ketabahan atas hal apa yang kita lakukan ke depannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umura lidina wa umura madrasatina wa umura ustazina wa ustazat diberikan olehmu ya Allah. Ya Allah, semoga kedepannya SMA Islam BB Sudirman II Bekasi bisa lebih sukses dan menciptakan murid-murid yang berkualitas tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ibni Zaki. Oke teman-teman, dari tadi kan kita udah lihat ya ada sambutan, juga ada tadi pembacaan kesan pesan dari masing-masing perwakilan angkatan. Kira-kira teman-teman pada bosen gak nih? Waduh, pada bosen ya, apalagi di terik matahari kayak gini pasti boring banget kalau nggak ada apa-apa kan. Nah, Karva, kira-kira abis ini bakal ada apa nih biar kita nggak boring? Oh, tenang saja, maka ada acara selanjutnya itu adalah kita akan menyaksikan suatu penampilan nih Kak. Penampilan apa tuh Kak? Pokoknya ini pasti fantastis banget deh. Pokoknya kita akan menyaksikan penampilan tari dari kelas 11-12 unggulan 1 nih. Waduh. Tapi ngomong-ngomong kok dari kelas 12? Emang tadi tema dari kelas 12 tuh apa sih Kak? Aku lupa deh. Kok kakak lupa sih? Kelas 12 itu dia punya tema yaitu berkebinekaan global Kak. Oh alah, berkebinekaan global. Yang mana nih kira-kira yang mau tampil? Soalnya kayaknya udah pada ready nih ya. Dari baju-bajunya kayak baju-baju Betawi nih. Pantesan temanya itu adalah kebinekaan global. Nah teman-teman, berarti tujuan dari kelas 12 ini adalah agar kita tetap ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak boleh malu nih sama budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mau dari Betawi, dari Lampung, dari Sunda, dari Jawa, kita harus bersama-sama melestarikannya supaya kita nggak ketinggalan sama negara-negara lainnya. Setuju banget. Oke, lihat-lihat kayaknya udah pada siap nih kelas 12 nih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, mari kita saksikan penampilan tari kelas 12 unggulan 1. Berilah tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan. Sepi banget orang seramai ini. Ewang! Apaan? Gua kasih tau ente, Ewang. Apaan tuh? Apaan lu nanya? Bang, punya bantu nih bang. Apaan tuh? Buah mangga, buah kelapa. Cakep! Di kota belinya buah delima. Cakep! Lalu nanya ini ada apa? Ini ada B5. Buah asam, buah delima. Cakep. Yang manis namanya kelapa. Artinya bang. Buset itu P5. Emang artinya apa? Lah buset. Kagak bisa baca gimana lu itu? Apaan tuh? Jelasin dong. Itu kerjaan awalnya itu. 5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Buset. Banyak amat itu ya? Iya. Anak SMA sekarang kan pada keren-keren kan itu. Canggih juga ya anak zaman sekarang ya bang. Makanya ini BTW lu kesini ngapain ini? Ini gue lihat banyak stand ini sama ondel-ondel, emang ada apaan ini? Wah, pakai nanya lo. Ini mah ada sesuatu spesial namanya spesial. Pakai telur bang spesial. Lah, lu kagak lihat nih ada ondel-ondel pakai ondel-ondel. Iya, cakep juga ini. Ah iya. Tapi lihatnya gerak itu ondel-ondelnya ya. Iya. Lah, kagak ada orang nih ini. Buset, kosong ini orangnya mana dah? Woi bang. Buset. Sakit perut. Sakit perut. Lama amat. Ampun. Ya udah lu dia masuk dulu, masuk. Bantuin deh bang, masuk. Buset. Masuk nih. Udah ready, kayaknya ondel-ondel
abis ini. Wah, makanya gua. Ntar dulu, lihat nih no, lihat bocah-bocah ini no, udah pada cakep-cakep lu kagak lihat no. Buset iya ya. Cakep-cakep. Udah rapi-rapi begini. Tidak, jadi yang itu bodong kaya. Juga, bodong. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega jauh mana ku di Salakara mana ku di Salakara Batamu lawanlah Adinda iman tidak darat sama layang iman tidak darat sama layang sayang si patoka mate go gorokan sayang si patoka mate go gorokan sayang sajojo you madam komi sabab pare samuna muna keke samuna keke soleram
anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampung nan jauh di mata, Gunung San sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan nan lamo, sangke basuh yang suria. Indonesia dengan